Kalau target saya nggak nentu bang. Ketemu perempuan saya sikat, laki-laki saya sikat. Mudik Idul Fitri menjadi momen yang dinanti bagi umat Islam di seantero negeri. Namun, momen libur panjang Lebaran juga menjadi celah bagi komplotan begal untuk beraksi. Sebelumnya, aksi pembegalan dengan senjata tajam terjadi di Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu 24 Februari lalu. Seorang pelaku begal tanpa ragu mengayunkan senjata tajam ke arah korban hingga korban ketakutan dan meninggalkan motornya. Sementara di Kota Medan, Sumatera Utara, aksi kawanan begal motor menggasak motor korbannya di Jalan Pertahanan terekam CCTV pada Kamis 8 Februari lalu. Pelaku yang berjumlah 6 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor terus memepet korban hingga terjatuh. Menerima adanya laporan kasus tersebut, unit Reskrim Polsek Medan Barat langsung memburu pelaku dan berhasil menangkapnya di Hotel Labana, Medan saat sedang pesta sabu. Mirisnya, para pelaku begal ini rata-rata masih berusia di bawah umur yang menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli sabu. Kalau sementara ini hasil pengakuannya baru, ya ini karena masih anak-anak, ya rata-rata ini kita lihat umurnya 16, 17, yang paling besar ini inisial FH 20 tahun. Pak, ini kan masih pelajar Pak, satu sekolah yang sama dan apakah mereka ini geng motor? Nah ini, ya geng motor. Di saya Pak. Siapa? Di dia Pak. Dosa lu apa? Pak. Sementara pelaku begal sadis Diki Maulana dan Ahmad Nizar berhasil dibekuk Satreskrim Polres Metro Depok. Kejadian naas tersebut terjadi saat korban melewati jalan sepi di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Kedua pelaku mendekati korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian langsung hingga terjatuh. Saat korban terjatuh, salah satu pelaku turun dan langsung membawa kabur sepeda motor korban. Korban ini sedang mengendarai motor berdua dengan adiknya, dipepet oleh 6 orang, lalu dibacok dan motornya diambil. Ya. Ini juga sudah kita ungkap dan tersangka juga sudah kita tangkap. Dari hasil pengembangan dan penyelidikan, polisi juga berhasil meringkus belasan komplotan curanmor lain serta penadah motor hasil curian. Untuk mengetahui seluk-beluk aksi begal yang sering meresahkan masyarakat, melalui seorang teman, tim iNewsFile menemui salah satu pelaku begal. Di lokasi yang sudah disepakati, kami bertemu pelaku. Sebut saja namanya Baron, pelaku begal yang masih aktif beraksi. Kepada kami, Baron mengaku melakukan aksi begal sejak remaja di sejumlah daerah. Ada nggak orang gitu? Ada bang, di sini rumahnya bang. Orang sini tiap hari. Iya, petik dulu sini. Iya. Teman saya yang tahu di sini tempatnya. Ada, ini ada kawan kita pemain juga. Ya, saya yang tahu. Oh, yang mana nih? Ini lagi bersihin sisa perencanaan luaran. Oh, ini hasil petik apa? Ini udah lama, udah berapa hari. Sisa yang itu motor petikan juga? Iya, tapi itu ada yang itu tiap hari atau gimana Pak? Tiap hari Bang. Tapi kalau dapatnya gimana? Yang barang atau gimana? Kalau dapatnya ya sembarang Bang. Cuma kalau kesenang ya kita utamain yang kesenang. Jadi rata-rata gini semua Bang? Ya, pemuda-pemuda sininya. Dan apa kerja ada Bang. Tapi udah turun-temurun kan di sini tuh kan? Ya, tradisi lah Mas. Jadi kalau pemesan itu orang itu-itulah atau kita nerima pesanan dari banyak orang? Kalau pemesan itu dari apa? Dari masyarakat ini pesannya kita. Mas Bang, jadi nggak sembarang ya takutnya banyak. Itu
dikirim-kirim keluar juga nggak sih Bang? Kalau ada masalah yang kena mobile, bisa diceritain awalnya sih gimana? Awalnya ya memang di kampung kami itu khususnya laki-laki nih Bang ya, segitu dia besar dan lingkungan kami memang lingkungan orang-orang yang seperti itu, jadi penasaran aja awalnya. Penasaran, yang kedua memang ekonomi kami ini memang sulit, jadi tertarik aja lah dengan apa hasil yang mereka dapat, ya kan? Iya, betul. Malam ini Baron berencana akan melakukan aksi begal bersama komplotannya. Sebelumnya Baron dan komplotannya telah menentukan lokasi target, bahkan melakukan survei. Ada sih Bang ritual khusus Bang sebelum abang berangkat, apakah minum dulu kah atau enggak narkoba kah? Kalau itu ada pasti miras lah biasanya. Supaya apa? Supaya mentalnya itu lebih tajam lah. Nah sekarang kita udah janjian sama pelaku yang mau istilahnya metik itu mau melakukan aksinya, aksi begal. Lokasinya udah digambar sama timnya, sekarang kita tinggal lihat nih gimana secara mereka eksekusi. Kita ke tempat yang udah kita tentuin nih Pak, di janjian. Nggak jauh dari sini katanya Pak. Bagaimana cara Baron dan komplotannya beraksi, tim liputan iNews File akan terus menelusurinya. Selengkapnya di iNews File sesaat lagi. Di tempat Temaram ini, semua rencana aksi begal dimatangkan. Layaknya aksi kejahatan dalam sebuah film, perencanaan pembagian kerja harus jelas agar operasi lancar tanpa kendala. Enggak, karena gini loh, saya bilang di sini cuma pelatihan bahasanya. Kita nih nyari kawan itu yang serasi. Yang serasi itu sebelum kita jalani kita memang sudah sepakat. Kalau mati saya harus mati. Dan nggak ada bahasa yang menyelamatkan diri masing-masing, itu nggak ada. Itu yang harus disepakati sebelum bekerja. Kalau kamu masih mau lari, lebih baik nggak usah. Jadi kita gimana Bang skemanya nih Bang? Semua yang udah digambar tadi, gimana aja nih Bang? Mainnya mau gimana? Ya, jangan. Sistemnya mulai gimana? Sistemnya nyegat atau gimana? Nyegat aja gitu. Nyegat aja kita ya. Namanya kita koordinasikan ada orang, tanya kita. Dulu ya. Bang. Ini sistem cegat. Tempatnya udah diamankan di sana. Kalau abang bawa apa senjata abang kita? Bawa pisau aja lah ya. Golok. Bisa menggolok lagi. Kita standby Bang ya. Bersama komplotan begal kelompok Baron, kami menyusuri jalanan gelap yang jarang sekali terlihat permukiman warga. Menurut Baron, jalur jalanan lintas desa ini kerap dilintasi pemotor yang hendak pergi ke pasar atau karyawan yang pulang bekerja. Kalau target saya nggak nentu Bang. Ketemu perempuan saya sikat, laki-laki saya sikat. Bahkan perempuan laki lagi gonceng, ya memang itu target kami sebetulnya. Karena begini Bang, kalau suami misalkan ya bawa istrinya, segitu kita sandera istrinya pasti dia menyerah. Ada waktu tertentu nggak sih Bang kalau melakukan aksi ini Bang?
Kalau saya pribadi nggak ada bang. Jadi Misalkan hari ini ada jadwal, oh ayo kita kerja, mau dia pagi, mau dia malam, subuh, pokoknya kalau segitu sudah sepakat bekerja dan nggak pulang kalau nggak ada hasil gitu. Setibanya di lokasi yang telah disepakati, komplotan Baron langsung membagi tim. Sebagian bertugas menunggu target sasaran yang melintas, sementara sebagian lagi bertugas memantau dari kejauhan untuk mengamankan jalannya aksi. jadi kita nunggu orang lewat. Iya. Berapa lama bisa nunggu bang? Apa basing aja selewatnya? Lewatnya. Sini kan tempatnya jauh di kamar. Ini tempat yang udah digambar tadi bang. Iya. Nah, sekali metik abang berkomplot berapa orang bang? Saya biasanya cuma 2 orang bang. Kalau hasil petikan itu, kalau minimal itu ya dapat 1 minimal. Setelah 30 menit menunggu, akhirnya ada pengendara sepeda motor yang melintas. Baron dan komplotannya langsung beraksi. Sekali metik. Ini abang berapa ada targetnya sih bang? Kalau target nggak ada sih segitu, sampai kita capek lah. Kalau sudah keliling udah dapat 2-3 unit, capek misalkan ya udahlah berhenti, ayo udah berhenti. Gimana bang? Dapat bang? Berapa? Dapat apa dong? Dapat suka itu ya. Gimana ini sesuai pesanan nggak bang? Nah kalau masalah itu belum tahu, soalnya ya ditelepon dulu lah. Oh mau ada rumah nampaknya dulu ya? Iya. Dulu ya. Udah dapat motor boleh? Halo bos. Halo bos. Ini belum sampai rumah nih. Nah, tapi motor suka, bos gimana kira-kira? Ya udah, apa-apa. Jadi gimana bang? Mau begini aja kita bang atau Wah, biasanya kami ini khas? kontak dulu biasanya. Oh, kontrak rapi gini lagi ada. Di sini aman nih bang, di tempat emang udah masukin barangnya. Ya lumayan lah, agak aman lah. Ini kan asbak misalnya kan. Asbak ini kan diketahui masyarakat pengguna motor biasanya kan. Nah jadi masyarakat ini memesan ke asbak, tolong sih cariin 2 motor, misalkan yang lagi panas, lagi hangat kan, tahun sekian. Ya udah dicariin itu yang diutamain karena dananya sudah ready yang pasti. Aksi begal yang dilakukan Baron tak mengenal waktu. Tak hanya di malam hari, saat panas terik pun mereka tetap beraksi selama ada kesempatan. Untuk proses jualnya sendiri bang, dari abang ke asbak pemetik tuh prosesnya seperti apa bang? Prosesnya kita nganter bang, kita nganter. Awalnya kan kita video call dulu nih, ini motornya nih, kasih sampel kan. Oh berani, ada budget segini. Kalau ACC diantar pulang bawa. Lantas bagaimana Baron menghilangkan jejak agar motor buruannya tak dikenal oleh pemiliknya? Selengkapnya di iNews File sesaat lagi. Apa ini? Ya bisa disepakatan lah. Ini yang 3.000. Ya. Kalau bisa nantinya, Saya kan udah dapat.
Usai melakukan begal di waktu malam, Baron langsung menyamarkan motor hasil petikannya. Hal tersebut dilakukan agar motor hasil kejahatannya bisa segera berpindah tangan dalam kondisi berbeda dari sebelumnya. Itu biasanya kami pakai Bang. Jadi kalau misalkan warna motor ini putih, kami beli yang tembus itu, beli ya cuma aja. Setelah saya jual ke Asbak ya, saya nggak tahu lagi mau diapain. Hari itu berapa? Dua. Ini dapat berapa bang? Dapat 2 hari semalam itu dapat 2 ya. Yang satu siang, cewek. Itu yang semalam nih ya? Semalam. Semalam nggak kelihatan motornya, buruk ini ya? Iya nggak kelihatan karena suasana malam ya kan. Terus gimana kalau kayak gitu? Ambil dia tetap Usai motor hasil begal disamarkan, selanjutnya Baron tinggal menyerahkannya kepada penadah atau yang biasa disebut asbak. Berapa ini? Ya bisa disepakatan lah. Ini yang 3.000. Ya. Kalau bisa aktifnya, Dapat. berapa aktifnya? Kalau di jumlah ini Pak. Dapat itu ya? Masalah pembayarannya gimana? Transfer aja ya saya. Biasa transfer ya. Sampai sekarang bisa. Oke. Selain menjual motor hasil begalnya secara utuh, Baron juga menjual spare part motor. Hal tersebut dilakukan jika kondisi motor hasil begal tak layak dikendarai. Karena yang pasti motor itu ada kurangnya, misalkan kayak yang namanya kita begal bang, jadi nggak kayak bawa motor kita sendiri ya kan. Ada peleknya patah entah, peleknya ini entah ya kan. Ada juga lampunya pecah, jatuh, segala macam. Yang pasti yang kita perhatikan itu karena ada kurang. Tak memiliki keahlian lain menjadi alasan Baron untuk terus berkecimpung di dunia begal. Baron sadar akan risiko yang akan dihadapi bila suatu saat keberuntungan tak lagi berpihak pada dirinya. Sampai kapan abang akan seperti ini? Kalau abang bertanya kayak gitu saya bingung saya jawab itu. Sampai saya hidup saya layak, baru saya berhenti. Tak selamanya keberuntungan selalu memihak. Ada kalanya hari sial atau apes mengintai para pelaku begal saat beraksi. Hal tersebut pernah dialami oleh Bruno yang pernah berkecimpung lama di dunia kejahatan begal hingga dirinya kini bertobat. Kepada tim iNews File, Bruno membagikan tips saat menghadapi begal di jalanan. Kalau udah kepepet nih bang, udah dalam kondisi sedang dibegal nih, apa sih bang tindakan yang paling efektif bang? Itu sangat mudah sekali sebetulnya untuk menghindari kalau kita pas lagi kepepet tuh. Jadi korban buang aja itu kontak kendaraan kita, Kunci kontak kendaraan kita. Kenapa bang kalau dibuang bang? Kalau dibuang itu maka akan memperhambat waktu. Dan begal nggak akan ambil kendaraan kita karena dia nggak ada kontak. Berpacu dengan waktu ya? Berpacu dengan waktu dan sangat besar resikonya. Resiko dalam arti masa ya lebih kurangnya seperti itu. Untuk selanjutnya saya tidak berani. Bukan tanpa alasan Bruno bertobat. Pertentangan dalam batin yang terus berkecamuk membuat dirinya tak tahan dan memilih hijrah ke jalan kebenaran. Sangat ada pesan saya untuk rekan-rekan yang masih bekerja seperti itu, berhentilah. Ngapain harus begal? Dealer sekarang sudah menyiapkan motor semau-maunya. Dengan DP sekian kita sudah bisa punya kendaraan yang mulus ya, lebih murah lagi. Ya lebih kurang seperti itu Pak. Semoga teman-teman saya yang di luar sana masih bekerja berhenti. Semoga tayangan ini bisa membuat Anda lebih hati-hati dan waspada saat berkendara, terlebih di waktu malam.
Hindari jalanan sepi agar Anda tidak menjadi target komplotan begal, karena kejahatan bisa menimpa siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.